Hey yo, welcome to my channel. Di video kali ini gue bakal bahas alur cerita manga versi Blue Lock. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru mampir di channel ini, tolong bantu subscribe, like, comment, and share. Biar gue makin semangat buat upload video baru. Yaudah, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita gas ke videonya. Di malam itu, kota masih terang oleh cahaya lampu yang memantul di trotoar basah. Suara kendaraan dan langkah kaki orang-orang menjadi latar suasana ketika dua sosok berjalan menyusuri jalanan, Nagi dan Igaguri. Pertemuan ini bermula dari ide dadakan Igaguri. Ia begitu semangat mencari keberadaan Nagi. Setelah bertanya ke teman sekelas Nagi, ia mendapat info bahwa Nagi sering terlihat di sebuah arkade. Dan benar saja, ia menemukan Nagi di sana. Tanpa pikir panjang, Igaguri langsung mengajaknya bicara di tempat yang lebih tenang. Tapi seperti biasa, Nagi yang dikenal malas tidak terlalu antusias dan sebaliknya, Igaguri sangat bersemangat dan penuh emosi. Nagi sempat meragukan niatnya, bahkan menyebut Igaguri seperti penguntit. Tapi Igaguri menegaskan bahwa dirinya hanya ingin bertemu dan bicara. Percakapan mereka mulai masuk ke topik serius. Igaguri bertanya soal masa depan Nagi di dunia sepak bola. Nagi tampak ragu dan bingung, belum punya jawaban pasti. Ia seperti ingin lari dari tanggung jawab. Igaguri berusaha menanggapi dengan tenang, lalu jujur mengaku bahwa sebenarnya ia tidak mengerti jalan pikiran Nagi. Dan itulah alasan datang malam ini untuk mencoba memahami. Di tengah suasana malam yang semakin sunyi di sebuah taman, Igaguri menyampaikan satu pesan penting. Nagi harus bermain bola bukan karena ikut-ikutan siapapun, termasuk Isagi, tapi karena keinginannya sendiri. Igaguri merasakan mereka berdua punya kesamaan, sama-sama tereliminasi dari Blue Lock. Ia penasaran apa yang sebenarnya Nagi rasakan saat kala waktu itu. Tapi Nagi hanya menjawab datar. Tanpa emosi, ia bilang ia sudah menduganya sejak awal. Berbeda dengan Nagi, Igaguri justru merasa frustasi dan bahagia sekaligus. Ia sadar meski kalah, ia pernah bertarung di panggung besar. Mengejar mimpi menjadi pemain profesional. Ia bangga karena sudah mewujudkan mimpinya. Ia mengutip kata-kata ego, itu sudah cukup bagiku. Lalu ia balik bertanya ke Nagi, apa kau puas? Nagi menjawab samar, ia menyeratkan bahwa meski belum puas, ada hal di dalam hidup yang memang harus dilepaskan. Tapi bagi Igaguri itu tidak bisa diterima. Menurutnya, mimpi tak punya batas. Ukuran mimpi tergantung pada seberapa besar wadah yang kita miliki dalam diri. Ia merasa dirinya sudah mempertaruhkan segalanya untuk mimpi menjadi pemain profesional. Tapi untuk mimpi menjadi yang terbaik di dunia, wadahnya terlalu kecil. Ia bisa menerima kegagalan. Namun, Igaguri tahu Nagi belum puas. Dengan semangat membara, Igaguri berkata, tidak semua orang pantas punya mimpi, apalagi kalau mereka nggak punya tekad. Tapi kau beda Nagi, kau masih bisa. Suasana tiba-tiba berubah. Igaguri sadar Nagi pernah ditawari masuk timnas U20 lewat jalur khusus oleh seseorang misterius bernama Murat Suta. Ia langsung naik pitam. Ia marah karena orang itu tak datang padanya. Dan lebih marah lagi saat tahu Nagi menolak tawaran itu. Nagi menjelaskan, ia menolak bukan karena ragu pada kualitas timnas U20 Jepang, tapi karena tak ingin mengkhianati Blue Lock. Ia tak mau menghancurkan impian teman-temannya. Namun, bagi Igaguri, alasan itu tak masuk akal. Ia justru menyebut keputusan Nagi memberikan umpan di momen krusial adalah bentuk pengkhianatan nyata pada impian Blue Lock. Ia meluapkan kemarahan, dan ia mengatakan, kaulah pengkhianat terbesar di Blue Lock. Nagi mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Kalau aku benar-benar percaya pada Blue Lock, kenapa aku masih ragu? Igaguri mengejek Nagi, menyebutnya lemah dan pengecut. Ia kecewa dan tak percaya Nagi masih berani kembali setelah semua itu. Namun, Igaguri juga menunjukkan sisi jujurnya. Ia mengatakan, kalau mimpimu begitu mudah runtuh hanya karena kata-kata orang lain, sebaiknya kau tinggalkan saja. Nagi pun mengagapi dengan nada menantang, tapi Igaguri malah menantangnya baku hantam. Jika Nagi memang mau, lalu Igaguri mengingatkan bagaimana ia menentang orang tuanya demi bisa masuk Blue Lock. Ia meninggalkan rumah, siap menghadapi dua kemungkinan, gagal dan jadi biksu, atau sukses dan jadi pemain profesional. Ia bertaruh seluruh hidupnya, baginya manusia hanya bisa berkomitmen penuh kalau niat dan tekadnya seimbang. Dan saat melihat Nagi sekarang, Igaguri tak paham arah hidupnya. Bahkan Nagi tidak tahu apa yang ingin ia menangkan. Igaguri bertanya dalam hati, kenapa orang seperti dia yang terpilih, bukanlah aku? Ia berkata, jika punya bakat seperti Nagi, ia akan terus mengejar mimpi, menjadi yang terbaik di dunia.
Aku tak peduli seberapa sakit atau memalukan jalannya, namun di balik semua amarah dan rasa kecewanya, Igaguri sadar hidup Nagi adalah milik Nagi sendiri. Ia meminta maaf karena terlalu ikut campur. Tanpa angin, tanpa hujan, Nagi tiba-tiba mengucapkan terima kasih. Dengan wajah serius ia mengatakan, "Kau bisa jadi biksu yang baik," tapi Igaguri langsung menolak keras. Dan dia bilang kalau dirinya masih ingin jadi pemain sepak bola. Dengan semangat membara, ia mengejar Nagi yang mulai pergi. Ia belum puas dengan percakapan yang belum tuntas, tapi Nagi dengan gaya malasnya hanya mengatakan, "Sudah cukup, aku mau pulang." Igaguri hanya terdiam, bingung dan heran, sementara Nagi perlahan menjauh, meninggalkan satu kalimat, "Kita bisa bertemu lagi nanti." Malam itu pun berakhir, namun dalam hati Nagi sesuatu mulai berubah. Api semangat yang sudah lama padam kini perlahan menyala kembali. Untuk pertama kalinya sejak kekalahan itu, ia mulai merasa hidup lagi. Dan 2 hari lagi menuju Piala Dunia U20, satu percakapan sederhana telah menyalakan kembali semangat yang terkubur. Setelah itu, di chapter 311, 1 hari sebelum dimulainya Piala Dunia U20, suasana di markas Blue Lock yang sangat ramai. Persiapan terakhir dilakukan dengan penuh semangat. 23 pemain terbaik yang telah melewati proses seleksi ketat kini menjalani latihan intens di bawah pengawasan Ego Jinpachi. Di tengah lapangan, Raichi memimpin serangan balik dengan semangat membara, dibantu oleh Yukimiya yang menciptakan situasi 2 lawan 1. Tak lama, kerjasama tajam antara Hiyori dan Isagi membuahkan hasil. Umpan akurat dari Hiyori berhasil dimaksimalkan oleh Isagi, menjadi sebuah gol yang memukau. Melihat itu, Chigiri pun memuji aksi mereka, namun Isagi hanya masih terengah-engah, langsung menghampiri Hiyori dan memberikan sedikit koreksi. Ia menyebutkan bahwa umpan silang Hiyori terlalu lontar, setengah detik terlalu cepat. Sebuah kesalahan kecil tapi bisa fatal di level dunia. Hiyori menerima kritik itu, namun menjelaskan bahwa melakukan semuanya dengan sempurna secara tiba-tiba bukanlah hal yang mudah. Karasu yang berada tak jauh dari mereka ikut menanggapi. Ia menyebutkan tuntutan Isagi terlalu tinggi, apalagi pertandingan belum dimulai dan tubuh Hiyori masih terasa kaku. Tegangan mulai muncul, Isagi merespon dengan tegas, mempertanyakan kenapa mengejar standar tinggi dianggap salah. Ia juga menegur Karasu karena menyebut rekan setimnya kaku dan memberi komentar yang tidak pantas. Situasi makin panas, meski Hiyori mencoba menengahi dengan senyum canggung, Karasu tetap pada pendiriannya. Ia merasa hanya menyampaikan pendapat dengan jujur. Isagi lalu menyarankan agar penyampaian itu bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik. Karasu balik menantang, ia menuduh Isagi seolah menganggap tim ini bermain setengah hati dan menyebut sikap seperti itu bodoh. Ketegangan semakin memuncak dan nyaris berubah jadi pertengkaran terbuka. Hingga Aiku datang melerai, ia mengingatkan bahwa semangat memang penting, tapi komunikasi juga harus tetap tenang. Isagi dan Karasu akhirnya saling meminta maaf, menyadari bahwa emosi mereka sempat tak terkendali. Namun belum selesai sampai di sana, Rin yang menyaksikan semua itu mulai merasa kesal. Ia merasa Isagi mulai bertingkah seolah menjadi pusat tim dan menganggap segalanya harus berjalan sesuai kemauannya. Rin pun memperingati agar Isagi tidak besar kepala. Bahkan ia menyindir Isagi sebagai Raja Iblis dan menyuruhnya membuktikan diri dulu sebelum bicara besar. Saat tensi latihan semakin tinggi, tiba-tiba suasana berubah. Saat suara ceria dan nyaring terdengar, Buratsuta muncul dengan senyum lebar dan nada penuh semangat. Ia memuji para pemain sebagai mesin pencetak uangnya. Tapi kemudian ia beraksi dramatis ketika sadar bahwa para pemain andalannya sedang bertarung keras di lapangan. Bachira langsung menyambutnya dengan teriakan penuh semangat. Buratsuta pun mendekati Ego, tapi langsung ditegur karena kehadirannya seharusnya tidak diperbolehkan di area latihan. Ia buru-buru menjelaskan bahwa kedatangannya hanya untuk memberi salam, bukan ikut campur urusan teknis. Ia datang membawa informasi penting yang katanya bisa membakar semangat para pemain. Dengan ekspresi bangga, Buratsuta mengumumkan bahwa jumlah maksimal pemain untuk Piala Dunia U20 bukan 23 pemain, tapi 26 pemain. 3 slot tambahan berada di bawah kendalinya, dan salah satunya sudah pasti diberikan kepada Ito Shisae. Kabar itu mengejutkan para pemain. Gagamaru dan Nanashi bahkan menyuarakan keterkejutannya. Sementara itu, Rin hanya terdiam, mencoba mencerna kenyataan bahwa Sae akan benar-benar bermain di Piala Dunia. Namun, Buratsuta menambahkan bahwa Sae hanya akan bermain di babak gugur, sesuai permintaannya. Untuk 2 slot tambahan lainnya akan ditentukan melalui program baru yang ia sebut Blue Lock Let's You Side B. Program ini akan menjadi seleksi tambahan berskala besar. Sebanyak 300 pemain dari seluruh Jepang akan dikumpulkan dan proses seleksinya akan direkam, disiarkan di Blue Lock TV.
lalu diedit menjadi tontonan panas demi membakar semangat sepak bola Jepang. Beberapa pemain menyindir program itu sebagai tiruan Blue Lock sebelumnya. Otoya menyebutnya salinan semata, dan Kiora menyebutnya penuh orang idiot. Tapi Bachira justru menilai itu sangat cocok dengan karakter Blue Lock. Furatsuta tetap percaya diri, ia bilang semua peserta sudah ia pilih sendiri. Dan saat ia menampilkan daftar peserta, Isagi terkejut. Ia melihat nama yang sangat familiar, Kira Ryosuke, pemain yang pernah ia singkirkan di seleksi pertama Blue Lock. Isagi benar-benar tak menyangka Kira kembali muncul. Tak berhenti di situ, Furatsuta juga mengumumkan bahwa 2 perwakilan Blue Lock akan ditampilkan di final program tersebut dalam acara besar yang disiarkan ke seluruh dunia. Ia menyemangati para pemain untuk lolos ke final, walaupun itu berarti mempertaruhkan segalanya, bahkan nyawa sekalipun. Setelah menyampaikan itu semua, Furatsuta pergi sambil mengucapkan harapan agar para pemain sukses dan menghasilkan banyak uang. Isagi yang masih penuh tanda tanya langsung bertanya kepada Ego tentang semua ini. Ego menjawab dengan dingin, ia tak peduli pada hal-hal emosional dan menurut Furatsuta hanyalah penjudi yang dimanfaatkan demi kekuatan para pemain. Ego menegaskan bahwa siapapun yang kalah di sistem Blue Lock tidak akan punya tempat lagi di timnas Jepang. Bahkan jika Kira kembali, ia tidak akan digunakan. Dengan nada tajam, Ego menegaskan bahwa keputusan akhir bukan milik Furatsuta, tapi sebetulnya ada di tangannya. Jika ada pihak luar yang ingin ikut campur, para pemain tidak punya kuasa untuk menolak atau menerima. Program Furatsuta hanya dianggap sebagai proyek sampah yang tidak termasuk dalam rencananya. Namun, ia juga sadar jika Jepang gagal menjuarai Piala Dunia U20, maka semua rencana dan sistem yang ia bangun akan hancur sia-sia. Ego tahu posisinya juga terancam. Jika gagal, ia akan dikeluarkan dari proyek Blue Lock, sama seperti para pemain. Meski begitu, Ego tidak akan mengubah filosofinya. Ia bersumpah akan menciptakan striker terbaik di dunia dan mempertaruhkan segalanya demi membawa Jepang menjadi juara dunia. Selama tujuannya belum tercapai, Blue Lock tidak akan diserahkan kepada siapapun. Akhirnya, Ego pun mengumumkan bahwa daftar pemain inti untuk pertandingan melawan Nigeria akan segera dirilis. Hari yang dinanti pun tiba, penonton mulai berdatangan dan stadion perlahan dipenuhi atmosfer turnamen dunia. Sementara itu, di sisi lain, proyek Side B milik Furatsuta juga mulai berjalan. Dan di antara semua kejutan yang paling mengejutkan adalah ini, Nagi kembali ke gedung Blue Lock. Dengan tekad membara, ia menerima undangan Furatsuta untuk ikut bersaing di proyek mengejutkan tersebut. 2 jam tersisa sebelum pembukaan resmi Piala Dunia U20 dimulai. Suasana tenang seperti keheningan sebelum badai. Kita masuk ke chapter 312. Segalanya telah siap, Piala Dunia U20 akan segera dimulai. Tak ada yang tersisa selain keyakinan pada ego masing-masing pemain. Isagi Yoichi menarik napas dalam-dalam. Pikirannya terfokus hanya pada satu hal. Pertarungan ini, dalam hatinya ia meyakinkan diri, aku adalah mesin yang diciptakan untuk satu tujuan, yaitu mencetak gol. Namun, semakin dalam ia merenung, semakin jelas pula bahwa dirinya bukan sekedar mesin. Ia adalah alat yang akan membawa Jepang menjadi tim terbaik di dunia. Sorak-sorai menggema di seluruh stadion. Babak pertama turnamen yang telah lama dinanti akhirnya resmi dimulai. Satu persatu nama pemain inti Blue Lock Jepang dipanggil oleh komentator. Dimulai dari penjaga gawang Gin Gagamaru yang tampil gagah di bawah gemuruh sorakan penonton dan dentuman kembang api. Ia menjadi tumpuan harapan sebagai benteng terakhir pertahanan. Lalu 3 bek tengah diperkenalkan. Oliver Aiku, sang kapten, berdiri tegap memimpin lini belakang. Ryuji, bek jangkung berambut panjang mencolok, tampil penuh wibawa. Dan Nico, otak dari pertahanan, menunjukkan ketenangan luar biasa di tengah tekanan. Sementara itu, di sisi lain stadion, Nagi Seishiro melangkah perlahan, bukan sebagai pemain, tapi sebagai penonton. Pikirannya kacau, hatinya berat. Satu persatu nama pemain dipanggil ke lapangan, dan Nagi hanya bisa mendengarnya dari kejauhan. Dikelilingi keramaian penonton dan petugas tiket. Ia merasa asing dalam hati. Ia mengakui bahwa dirinya sudah bukan bagian dari Blue Lock lagi. Ia merasa gagal. Ia merasa telah mengkhianati filosofi yang selama ini dipegang. Hidup demi tujuan sendiri. Kekalahan itu menjatuhkannya. Ia kehilangan arah. Ia merasa tidak pantas untuk kembali. Namun saat nama-nama baru disebut, Chigiri Yoma, Godspeed Panther, dan Hiyori, sang seniman kidal, tatapannya mulai berubah. Ada sesuatu di dalam dirinya yang menyala kembali. Dan langkahnya semakin cepat. Ia menerobos siapapun yang menghalanginya. Bahkan membuat petugas keamanan panik melihat aksinya. Semangat yang telah lama hilang, kini mulai bangkit. Nagi sadar apa yang ia cari bukan sekedar semangat bermain bola,
Tapi sesuatu yang lebih dalam, api sejati yang selama ini tersembunyi. Gelandang-gelandang dipanggil Karasu Tabito, si pembunuh tak biasa, dan Mikage Ryo, pemain serba bisa. Nama Ryo membuat Nagi terdiam, karena sosok itulah yang dulu membawanya ke Blue Lock. Namun kini ia sadar tak peduli seberapa keras ia mencoba, semangat untuk bermain demi Ryo tak pernah benar-benar membara. Berikutnya, nama Bachira Meguro dipanggil, si teknisi kuning penuh kreativitas. Nagi berdiri di ujung terimbun, matanya terpaku pada Ryo, tapi hatinya menolak bermain hanya demi Ryo. Ia ingin lebih dari itu. Saat dua striker terakhir diumumkan, dimulai dari si binatang buas, striker terkuat Blue Lock, Itoshi Rin. Nagi tahu ini bukan soal kembali ke Blue Lock atau bersaing dengan Isagi. Ada yang lebih penting dari itu. Dengan napas terengah-engah, ia akhirnya tiba di ruangan Buratsuta. Di tengah suasana penuh ketegangan, Nagi merasa ia telah menyentuh inti dari egonya yang sebenarnya, semangat sejati yang selama ini terkubur. Buratsuta menoleh terkejut saat melihat Nagi mendekat. Tepat saat pengumuman menggema di stadion, kedatangan sang anak ajaib Blue Lock, Isagi Yoichi. Isagi melangkah masuk ke lapangan, dan saat itu juga semangat dalam diri Nagi menyala hebat. Ia merasa ketika seseorang benar-benar percaya diri sebagai pusat dunia, maka jantungnya akan berteriak dan membakar seluruh tubuhnya. Kenangan lama pun muncul saat mencetak gol dan merayakannya. Rasa ekstasi yang luar biasa, seolah-olah dirinya adalah dewa. Demi perasaan itu, Nagi siap kehilangan segalanya. Ia berdiri di hadapan Buratsuta, menatapnya lurus, dan dengan semangat yang membara, ia mengatakan dengan tekadnya, "Aku ingin menjadi terbaik di dunia, bahkan jika itu berarti harus menghancurkan Blue Lock sekalipun." Dan sementara itu, para pemain Nigeria telah bersiap di lapangan. Sorot mata mereka penuh gairah dan kepercayaan diri. Salah satu penyerang mereka, Ona, memberi isyarat menantang ke arah tim Jepang. Dan di momen itu juga, Isagi menaikkan tekadnya. Pertarungan telah dimulai. Langkah menuju puncak Piala Dunia U20 resmi dimainkan. Kita masuk ke chapter 313. Dibuka dengan kilas balik masa kecil Onaji. Ia terlihat bermain sepak bola bersama teman-temannya di sebuah lapangan kecil. Suasana terasa hangat dan penuh semangat. Tawa anak-anak yang saling menendang bola menggambarkan kenangan yang indah membekas di hatinya. Momen itu menjadi pembuka dari pertandingan besar yang akan segera dimulai. Kembali ke masa kini, sorak-sorak menggema stadion. Para komentator tampak antusias menyambut laga antara Jepang melawan Nigeria. Mereka membahas formasi kedua tim, kekuatan masing-masing, serta strategi yang mungkin akan digunakan. Kedua tim tampil dengan tekad tinggi, karena siapapun yang menang di fase grup ini akan melaju ke babak eliminasi. Peluit ditiup, kick off dimulai. Onaji membuka laga dengan umpan pendek ke rekannya yang berkacamata. Untuk sementara kita panggil dia si Bimo. Namun langkah si Bimo langsung dihadang oleh dua pemain andalan Jepang, Rin dan Isagi. Alih-alih memaksakan diri melewati Rin, Bimo memilih jalur aman, memutar arah dan melewati Isagi. Tapi ia malah melepaskan umpan panjang ke depan. Dan Bachira dengan instingnya yang tajam segera membaca arah bola dan bersiap memotongnya. Di saat yang bersamaan muncul pemain Nigeria lainnya, Regi. Sosok tenangnya memancarkan rasa percaya diri tinggi. Dalam duel perebutan bola yang ketat, Regi menunjukkan kontrol bola yang luar biasa. Ia lebih cepat dari Bachira dan berhasil melewatinya dengan mudah. Tanpa menunggu lama, Regi mengirim umpan panjang kembali ke lini depan. Di sisi lain, Aiku sudah membaca arah serangan dan mengambil posisi yang tepat. Tapi tiba-tiba, Onaji melompat tinggi dan lebih dulu menguasai bola. Ia memotong jalur operan itu sebelum Aryu sempat menyentuhnya. Kehadiran Onaji seakan mengejek Aryu yang kalah langkah. Tapi belum sempat ia menyerang, Aiku sudah berdiri tegap di hadapannya, siap menghadang. Senyum percaya diri di wajah Aiku menunjukkan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun lewat pertahanannya. Namun bagi Onaji, 1 detik saja sudah cukup. Ia melihat celah kecil di sudut gawang Jepang, di bawah tekanan dari Aiku dan Aryu yang kini mengepungnya. Onaji memutuskan menembak. Ia mengangkat kaki dan melepaskan tembakan keras. Tapi bola itu tak pernah mencapai gawang. Nico dengan keberanian luar biasa berdiri tepat di jalur tembakan dan memblok bola itu dengan wajahnya sendiri. Onaji hanya menatapnya, bukan dengan marah, melainkan dengan hormat. Ia tersenyum, blokiran itu menurutnya luar biasa. Sementara bola liar dari benturan itu memantul dan disambut oleh Karasu, si gagak hitam dari Jepang. Tanpa ragu, Karasu mengirimkan umpan panjang ke tengah lapangan, membuka serangan balik yang cepat dan presisi. Hiyori menerima bola di posisi ideal,
Setelah melakukan screening cepat, ia langsung mengerahkan ke sisi kanan lapangan, tepat ke arah Itoshi Rin yang sudah bersiap. Rin dengan ketenangan dan naluri membunuhnya, langsung melakukan dribble khasnya. Ia melewati satu persatu pemain Nigeria dengan gerakan presisi dan mematikan. Namun, ketika mendekati zona berbahaya, Rin malah dihadang oleh barisan pertahanan utama Nigeria. Tapi Rin tidak menunjukkan tanda-tanda ingin berhenti. Dengan sorot mata tajam seperti predator, ia melepaskan tembakan keras ke arah gawang. Sebuah tembakan yang seakan-akan menghancurkan seluruh pertahanan lawan. Namun, siapa sangka Onaji yang beberapa detik sebelumnya berada di depan gawang Jepang, sekarang tiba-tiba udah berada di garis belakang Nigeria. Dalam waktu yang mustahil, ia memblokir tembakan Rin dengan tackle akurat. Seluruh penonton terdiam sejenak. Bahkan, komentator pun tak mampu menyembunyikan rasa takjub mereka. Pertandingan baru saja dimulai. Tapi tensinya udah luar biasa tinggi. Ini bukan sekedar pertandingan, ini perang ego. Di saat yang sama, bola hasil blok itu melambung tinggi ke udara, tepat di atas kepala Isagi. Ia mengadah, napasnya tertahan. Untuk sesaat, ia nyaris menyangkal apa yang ia lihat. Namun, sebuah pencerahan tiba-tiba menyelinap masuk. Kesadaran tinggi, transendensi, muncul dalam diri Isagi. Semua tekanan yang selama ini membebani pikirannya. Dan kini, sorot matanya berubah tajam dan penuh ketegasan. Dan di saat itulah, ia melihat sebuah visi kemenangan. Sebuah masa depan di mana Jepang bangkit dan membalikkan keadaan melawan Nigeria. Semua tampak jelas di depan matanya, seolah-olah dunia sendiri sedang menuntunnya menuju puncak dunia. Oke, terima kasih buat semua yang udah nonton video ini. Cukup sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.